Kita akan dengarkan puji-pujian dari El Safan. Silakan El Safan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Melayanimu Tuhan, itulah kerinduanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Luar biasa. Lagu yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi karena dipersiapkan dengan baik. Sehingga pujiannya betul-betul bukan hanya didengar sampai di telinga, tetapi masuk dalam pikiran dan hati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kekal yang ada di dalam surga, yang hari ini telah menghimpun kami untuk ada dalam peribadahan ini. Saat ini kami hendak membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat membaca dengan seksama, sehingga firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab oleh kuasa Roh Kudus dimampukan untuk kami dapat memahaminya. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Di bawah judul menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa di minggu ini, minggu baru yang Tuhan berikan pada kita, yang oleh karena kasih-Nya kita dipanggil untuk merayakan hari turunnya Roh Kudus dan juga bulan Oikumene ya, maka kita ada dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seyogyanya memang ketika kita ada dalam perayaan bahwa Roh Kudus itu turun ribuan tahun yang lalu yang kemudian setelah turun lalu entah
nggak jelas, kira-kira begitu ya. Apanya yang nggak jelas? Menjadi jelas adalah ketika Roh Kudus turun kepada murid-muridnya waktu itu, dan yang juga terus ada sampai saat ini di hati kita masing-masing. Kok ada pernyataan gak jelas? Mari untuk kalimat yang kontroversi itu kita kembali dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Dimulai dari ayatnya yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Penegasan yang tertulis dalam ayat Alkitab ini yang kemudian ditangkap secara umum dan menjadi pemahaman umum dalam dunia. Bahwa ketika ada orang yang berbuat baik dan hidupnya dilakukan dengan segala kebaikannya, dimulai dari dirinya sendiri, di dalam rumah tangganya, di tempat pekerjaan di mana dia kerjakan itu, maka Alkitab mengatakan dan dunia pun mengakuinya bahwa di mana ada orang baik. Begitu ya, Alkitab katakan tadi ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Seharusnya dengan segala kebaikan yang Tuhan tanamkan untuk kita lakukan, maka memang sudah seharusnya kita pun menerima upah yang baik. Bahkan dalam Matius 7 ayat 12 di sana dikatakan, segala sesuatu yang engkau harapkan supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Koma, tambahannya lanjut. Sebab dengan kamu melakukan itu, kira-kira seperti itu, maka kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, jika kita kemudian ternyata sudah melakukan yang baik, harusnya upah yang kita dapatkan adalah kebaikan itu juga. Tetapi ternyata dalam dunia dan bahkan dalam modernisasi saat ini, jauh sebelumnya Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa ternyata buah dari yang kita lakukan segala kebaikan belum tentu kita juga mendapatkan hal yang baik. Tetapi lebih kontroversi lagi adalah ketika ternyata kita sudah berbuat baik dan dalam perbuatan baik itu ternyata kita masih tetap tidak memperoleh buah yang baik juga. Sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan, saya garis bawahi. Tetapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan yang sudah baik menurut takaran kita, sekali lagi, yang sudah baik menurut takaran kita ternyata belum tentu baik bagi orang lain. Di tempat ini yang sama saat kita melakukan perjamuan kudus yang lalu pun saya mengingatkan. Maka orang politik berkata, tidak ada teman yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Saya hanya mengutip saja ya kalimat politis itu. Tidak ada teman yang abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Apa maksudnya? Itu sebabnya ketika kita coba terus berbuat baik dan terus berbuat baik karena memang itu yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan kita untuk melakukan yang terbaik. Kita tidak perlu heran bahwa dalam segala yang baik yang kita kerjakan, ternyata masih tetap tidak mendapatkan apresiasi yang kita harapkan. Dan firman Tuhan yang kita baca di sana dikatakan, jika engkau sudah berbuat baik dan ternyata, sekali lagi, jika engkau sudah berbuat baik dan ternyata karenanya engkau mendapatkan ketidakbaikan, jelas ditegaskan berbahagialah. Apa? Berbahagialah. Itu kutipan Petrus langsung dari gurunya Tuhan Yesus ketika diucapkan dalam khotbah di bukit. Berbahagialah kamu, sebab jika karena aku kamu dianiaya. Satu waktu di kelas
Karena kebetulan SMA baru selesai PAT, ada SMA di sini, SMA LB. Saya bertanya, anak-anak polo saya bertanya, ya sepanjang minggu ulangan, ada yang bisa menjaga hatinya rame? Bisa gitu ya. Menjaga pikirannya? Bisa. Menjaga tangannya? Ini maksudnya apa ini? Menjaga tangannya, menjaga HP-nya mulai hening. Lalu to the point saya katakan, coba dengan jujur dan berani angkat tangan. Siapa yang tidak nyontek? Langsung pecah tertawa. Yuh, Bapak tanya siapa enggak nyontek kok tertawa? Oke, jelas. Angkat tangan yang tidak nyontek. Sedikit sekali tapi ada. Sekali lagi, sedikit sekali tapi ada yang angkat tangan. Sebagai seorang guru kira-kira apa yang menjadi rasa di hati kita? Lebih lagi setelah dia angkat tangan, tadinya dia gagah mengangkat tangan, akhirnya dia rasa malu angkat tangan dan cepat-cepat diturunkan tangannya. Lah, kok begitu? Karena ternyata enggak nyontek itu tidak lazim. Karena enggak nyontek itu perbuatan jahat di abad ini. Ulangan nyontek itu biasa. Begitu ya? Ulangan nyontek itu biasa. Justru karena dia nyontek, dia kemudian dibully teman-temannya. Karena dianggap dia berbuat jahat. Untuk menyikapi itu langsung saya katakan, kalau begitu mulai dari sekarang tiap kali ulangan silakan nyontek. Yang tertawa di belakang kasih sepeda ya Pak Ritson. Mulai saat ini tiap ulangan silakan nyontek. Mereka protes, kenapa begitu Pak? Karena yang gak nyontek kalian tertawain. Jadi yang benar, ya gak boleh nyontek Pak. Artinya apa? Di dalam dasar-dasar logika kita, baik filsafat dunia, terlebih Alkitab mengajarkan tentang garis-garis yang benar yang bagaimana harusnya berbuat baik. Tetapi kadang-kadang perbuatan baik kita dikikis oleh teman, dikikis oleh kepentingan, sehingga yang seharusnya kita tetap teguh dalam kebaikan yang diajarkan kepada kita, kita menjadi ragu untuk melakukannya. Tetapi Tuhan katakan apa tadi? Berbahagialah. Wow, ini kayaknya tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi dalam tidak mudah itu, dalam tidak gampang itu, Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Ketika Tuhan mengajarkan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Ulang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu Ketika Tuhan memperkatakan itu, apakah Tuhan Yesus ada dalam penderitaan? Dan dalam penderitaan itu yang dialami, yang kemudian kita tahu masuk dalam penyiksaan, via dolorosa, dan bahkan mati di kayu salib. Apakah kita melihat tanda-tanda di wajah tubuh, bahasa tubuh Tuhan Yesus bahwa dia berbahagia? Bahwa Tuhan berbahagia? Bahwa Tuhan Yesus berbahagia? Kok jadi, pertanyaan kok jadi kayak disuruh doa syafaat? Berbahagialah. Oke, kalau memang begitu pertanyaannya, bisakah dibuktikan bahwa Tuhan Yesus berbahagia melewati siksaan, melewati via dolorosa, melewati salibnya? Apa bukti bahwa Tuhan Yesus berbahagia? Saya ulang kalimatnya dari 7 kalimat itu. Di antaranya Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat. Wah, kasih sepeda, ini Yohanes dapat lagi sepeda ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, konteks itu saya setuju. Konteks itu 2000 tahunan yang lalu saya setuju jika kalimat itu dikatakan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi di tahun ini, masihkah kalimat itu sama? Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu. Benarkah mereka tidak tahu? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah anak-anak itu saat ulangan mereka tidak tahu bahwa menyontek itu adalah pelanggaran? Saya pakai anak sekolah saja, Pak. Kalau pakai majelis nanti salah nanti ya. Anak sekolah saja. Apakah mereka tidak tahu bahwa menyontek saat ulangan adalah pelanggaran? Maka masih relevankah ketika dikatakan ampunilah mereka Bapak sebab mereka tidak tahu. Begitukah? Ampunilah mereka karena mereka tahu. Ya, karena mereka tahu. Bahkan kadang-kadang di kalimat soal itu Budi, mohon maaf jika ada nama Budi, ya. Budi ternyata yang waktu saya SD sekarang sudah gede ya dan jadi rekan kerja. Tidak bermaksud ini pakai yang ini Budi itu aja ya, mohon maaf ya. Budi sambil menangis mengerjakan tugasnya dalam ulangan. Dia menangis karena dia tidak tahu soal itu. Tapi karena melihat teman-temannya ulangan menyontek dan ia akhirnya menyontek. Apakah yang harus dilakukan Budi? Kira-kira begitu pertanyaannya. Apakah yang harus dilakukan Budi setelah ulangan selesai? A, kira-kira begitu ya. Meminta maaf. B, bangga karena nilainya bagus. Dan seterusnya. Dan kita tahu apa jawabannya? Bukankah soal itu dengan jelas dilarang menyontek? Tapi untuk itu pun dia harus menyontek. Artinya apa? Dia tahu apa yang dia perbuat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hari ini kita dimintakan tema Roh Kudus memberi kekuatan. Maka ketika dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam berelasi, ada orang-orang yang hadir yang selalu menjadi toksik, menjadi racun, menjadi pengaruh buruk. Yang kadang-kadang karena pengaruh begitu kuat menarik kita untuk ikut melakukannya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Puji Tuhan, jika ternyata sampai hari ini kita tidak terpengaruh untuk segala hal yang membuat kita kemudian menjadi lemah. Bahkan saking lemah lalu mengikuti gaya arus dunia. Puji Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Sehingga Petrus dengan berapi-api menuliskannya ini. Ketika Tuhan berkata begini. Untuk mengingatkan saja. Kata orang, siapakah aku ini? Dan Petrus berkata, ada yang mengatakan engkau nabi yang diutus. Ada engkau adalah Tuhan, engkau adalah oke. Tuhan Yesus tutup dan berkata, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah kata Tuhan katakan, bukan engkau, tetapi Tuhan yang memperkatakan itu di dalam mulutmu. Artinya apa? Jika kita kuat sampai titik ini, tetap melakukan bagian pekerjaan kita dengan jujur dan benar, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Jadi bukan bajayaku. Awalnya di Pospel jawabannya banyak, tapi karena kita, ya, bukan banyayaku, tapi karena kita. Lalu kemudian Pak Pendeta Enal masuk beberapa waktu kemudian, dan Pak Pendeta Enal mengatakan bukan kita dan bukan kamu, tetapi karena Tuhan. Bukan kita. Bukan karena kita banyak lalu kita menang. Bukan karena kita besar. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita kaya lalu kita maju. Bukan karena kita pintar.
tetapi karena Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita, yang memampukan kita. Bukan orang yang mampu yang Tuhan panggil, tetapi orang-orang sederhana, dan penegasannya adalah orang-orang yang mau. Orang yang mampu banyak, orang yang kaya banyak, orang yang pintar banyak, orang yang kuat banyak. Tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau. Supaya ketika mereka yang mau mengerjakannya, dia tidak akan mengeluh. Setiap tantangan, dia akan tetap fight. Dia tetap akan maju, akan tetap jadi contoh, akan tetap jadi teladan. Suatu waktu dalam percakapan grup, seorang teman sahabat berkata, itu sebabnya jangan berpegang pada satu orang. Karena dia hebat, karena dia besar, jangan. Mohon izin saya kutip ya. Sebab jika kemudian dia mundur karena berbagai hal, nah lo mau jadi apa? Berpeganglah pada Tuhan. Dan Tuhan bisa mendatangkan bala bantuan dari segala penjuru yang bahkan kita tidak pernah menyadarinya. Kerjakan bagian kita untuk Tuhan secara sungguh dan tulus. Dan dengan keyakinan iman kita, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan bagi kita. Daud dipakai Tuhan dengan segala kecil kelemahan dan kesederhanaannya. Dan dia berkata, aku datang melawan engkau dengan Tuhan semesta alam. Dan kita tahu akhirnya Goliat tunduk. Ada banyak Goliat-Goliat di hati kita. Berupa masalah pekerjaan, rumah tangga, sakit penyakit. Tenang. Datang dengan kekuatan Tuhan semesta alam. Dengan duduk diam di kakinya. Berdoa meminta kuasa yang daripadanya. Bahkan kepada Daud dia berkata, duduklah. Dan engkau akan menyaksikan bagaimana musuh 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan. Amin saudaraku. Tidak ada kita di antara kita yang bebas persoalan. Tidak ada kita yang bebas dari sakit penyakit. Semua kita akan mengalaminya. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan dijadikan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita belajar dari contoh ilustrasi ini. Bapak Ibu, yang ilustrasi ini kita bisa dengan logika kita untuk bisa menentukan sikap kita seperti apa. Suatu waktu ada seorang bapak, semoga sumbernya benar supaya saya tidak keliru menyampaikannya ya. Namanya Pak Suyatno, salah seorang founding father dari Reksadana. Karena dia adalah seorang pemimpin, tentu waktunya habis sibuk dia mengerjakan tugas-tugas pekerjaan dan seterusnya. Sampai satu waktu kemudian ceritanya ini di blow up karena sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu ketika dia berumah tangga dengan istrinya dan ketika tahun-tahun perkawinan dilewatinya, mereka dikaruniakan 3 orang anak dan sampai 4 anak. Dan bahkan anak keempat ini menjadi titik yang sangat mengharu biru. Karena setelah kelahiran anak keempat ini, istrinya kemudian mulai sakit. Artinya saya coba, ini tidak dituliskan tapi saya coba mencoba mencoba berimajinasi kira-kira begitu. Mohon maaf sedikit melenceng dari cerita aslinya. Semoga diizinkan jika ditonton ya saudara-saudara. Kelahiran anak keempat, istrinya mulai lumpuh, tidak bisa bergerak. Tetapi dengan kasihnya di tengah-tengah kesibukan, suaminya kemudian mulai merawat, ya, menyuapkan makanan, memandikan dan seterusnya. Cerita ini ditulis setelah 25 tahun pernikahan.
Artinya apa? Istrinya dirawat sampai 25 tahun. Anak-anaknya pun bertumbuh besar dan berhasil. Waktu cerita ini saya baca, anak bontot yang karena sakitnya itu sudah berkuliah dan anak-anaknya yang lain sudah berumah tangga. Dan di saat itu anak-anaknya datang ke rumah dan dalam satu momentum kebersamaan anak yang tua mulai berbicara, Pak, izinkan kami memelihara mama. Sudah waktunya papa istirahat. Gantikan biar kamilah yang menjaga mama. Bahkan jangan gara-gara mama begitu, papa terambil waktu-waktu kesenangan untuk bekerja. Padahal kami sudah beberapa kali menyarankan papa untuk menikah lagi. Waduh, ini anak-anak yang baik ya. Garis bawahi kata baik tadi ya. Ini anak-anak yang baik ya, mengerti sama bapaknya ya. Sudah berkali-kali kami menyarankan untuk bapak menikah lagi. Wow, tentu baik banget ya, bapaknya merasa anaknya baik ya, memberikan saran yang baik. Tetapi kemudian setelah itu bapaknya menjawab. Ya, bapaknya menjawab. Waktu bapak menikahi ibumu, bapak tidak pernah tahu kalau kemudian ibu akan sakit. Dalam sehatnya ibu merawat bapak, dalam segala pekerjaan. Sampai berhasil, bahkan memiliki anak-anak yang lucu, imut. Bahkan sekarang sudah jadi hebat. Mama begitu tulus memelihara papa. Dan papa tidak punya alasan untuk pergi meninggalkan mama. Demi mendengar itu pecahlah tangis di keluarga. Sungguh cinta kasih yang luar biasa. Ceret balik. Ada kalimat, sungguh saran yang baik. Ingat saya katakan tadi? Sungguh saran yang baik. Yang pertama, papa istirahat Jo. Biar mama orang yang urus. So berapa kali mau suruh papa kawin lagi. Bagus bukan? Itu logika dunia bukan? Itu filsafat dunia bukan? Tetapi bukankah saat di pernikahan dikatakan, aku berjanji, begitu ya? Ingat janji nikah? Akan setia, baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam sehat maupun sakit. Nanti berikut jika ada yang menikah di pospel, haleluya, saya akan bacakan. Baik waktu kurus maupun waktu gendut. Karena jangan sampai ada yang sakit setia. Giliran gendut gak setia, gimana sih? Mohon maaf yang gendut-gendut ya, mohon maaf. Saya juga gendut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mampu melakukan, memegang teguh dan mengerjakan bagian kita. Jangan nangis, mohon maaf ya. Bagian kita itu bukan karena kita. Itu karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang mengerjakan bagian di dalam hidup kita, sehingga kita tetap kokoh kuat menjalani bagian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua mempunyai masalah. Tetapi baiklah kita sadari bahwa masalah itu diizinkan Tuhan untuk menguatkan kita. Mari tetap teguh, tetap kuat, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus. Meski kemudian mungkin saja dalam pekerjaan kita yang sungguh-sungguh dan tulus ada orang, sekali lagi, ada orang yang tidak mengapresiasinya. Tidak masalah. Karena upah kita datangnya dari Tuhan. Biarlah dengan penyampaian hari ini menguatkan kita sehingga kita kembali berderu teguh memandang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi gembala kita. Seperti ketika Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.